Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, kabarnya bagaimana hari ini? Mudah-mudahan kalian di rumah baik-baik selalu dan semoga ayah dan ibu di rumah juga begitu, kabarnya juga baik dan semoga sehat-sehat juga. Baiklah, hari ini anak-anak, sebelum materi KN1 lanjutan kita sampaikan, mari kita awali dulu dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar materi yang akan saya sampaikan ini semoga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu-ilmu yang saya sampaikan tadi semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin Allahumma. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syaikhul Qadir Jalal Fatih wa ila hadrati Hasyim Asy'ari wa ila muassis pendiri LPI Bonsari Malang, Bapak dan Ibu Dewan Pembina, Guru SMP LDM Malang, siswa-siswi keluarga besar SMP LDM Malang, Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-qada wa tanfariju bihi al-kuraba wa tuqta bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa istasqal al-ghamamu fi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin fi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anak, sebelum materi saya sampaikan, tolong kalian persiapkan alat tulis, buku catatan, pensil atau yang lainnya agar kalian bisa mencatat dan merangkumnya, agar nanti ketika menghadapi ujian kalian bisa punya catatan dan bisa menjawab soal-soalnya dengan benar dan baik. Baiklah, materi hari ini adalah tentang tasawuf aswaja an-nahdiyah, yaitu bab yang keempat. Ya, jadi kita akan membahas masalah tasawuf atau orang mengatakan adalah sufi, ya, tasawuf. Baiklah, tujuan dari materi yang saya sampaikan ini diharapkan kalian dapat, ya, satu, memahami prinsip tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Yang kedua, mengetahui sufi yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Dan yang ketiga, menjadi pribadi yang sederhana sesuai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Baiklah, prinsip hidup menurut Aswaja. Bagaimana prinsip hidup menurut Aswaja itu? Aswaja memiliki prinsip bahwa tujuan hidup yang sebenarnya adalah tercapainya keseimbangan kepentingan dunia akhirat dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah, maka manusia harus mencapainya melalui perjalanan beragama. Tujuannya untuk memperoleh kesempurnaan hidup manusia atau yang biasa kita sebut dengan insan kamil. Kesempurnaan hidup harus sesuai dengan garis-garis syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan demikian, syariat harus merupakan dasar untuk mencapai kesempurnaan hidup manusia atau insan kamil tadi. Inilah prinsip yang dipegangi tasawuf aswaja. Para sufi atau orang yang berperilaku tasawuf itu disebut dengan sufi. Para sufi harus memahami dan menghayati pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui oleh Nabi Muhammad selama hidupnya. Para sufi juga memahami dan menghayati pengalaman-pengalaman para sahabat yang kemudian diteruskan oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai para ulama sufi hingga sekarang.
Memahami sejarah kehidupan atau suluk Nabi hingga para ulama waliullah dapat dilihat dari kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakatnya atau sosialnya. Kehidupan individu dapat dilihat dari kesederhanaan duniawi atau kezuhudannya, menjauhkan diri dari perbuatan tercelah atau yang disebut dengan warok dan zikir yang dilakukannya. Kehidupan sosial dapat dilihat dalam hal sopan santun, tawaduk, rendah hati, dan kesabarannya. Kaum NU dapat memasuki kehidupan sufi melalui cara dalam bentuk thariqat atau thariqah yang telah digunakan oleh seorang sufi. Tidak semua thariqat yang ada dapat diterima. Kaum NU menerima thariqat yang sanadnya atau sandarnya sampai kepada Gusti Nabi Muhammad SAW. Thariqat yang sanadnya sampai Nabi dinamai thariqah mu'tabarah. Kaum NU tidak dapat menerima jalan sufi yang melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban syariat. Kewajiban syariat seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Kaum NU sangat menentang pendapat yang terdapat dalam tasawuf al-halaj atau al-hulul. Dengan pernyataannya, ana al-haq, saya adalah Tuhan, atau tasawuf Ibn Arabi yang dikenal dengan ijtihad, yaitu bersatunya kawula Gusti. Kaum NU menerima ajaran-ajaran tasawuf yang tidak meninggalkan syariat dan akidah. Tasawuf yang diterima kaum NU adalah tasawuf Al-Ghazali dan Junaidi Al-Baghdadi. Model tasawuf Al-Ghazali dan Junaidi Al-Baghdadi merupakan jalan tengah atau tawasud di antara dua kelompok yang berbeda. Kelompok tersebut adalah satu, kelompok yang mengatakan bahwa setelah seorang mencapai tingkat hakikat, dia tidak lagi memerlukan syariat. Kelompok yang kedua beranggapan, kelompok yang mengatakan bahwa tasawuf dapat menyebabkan kehancuran umat Islam, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ya. Dengan demikian, Aswaja atau NU mengikuti dan mengembangkan tasawuf yang moderat, yang memungkinkan kebaikan bagi individu dan masyarakat secara individual. Secara individual, tasawuf memungkinkan seseorang memiliki hubungan langsung dengan Tuhannya. Sedangkan secara sosial, tasawuf bisa menggerakkan jamaah ke arah kebaikan umat. Dengan tasawuf diharapkan umat memiliki kesalehan individu dan kesalehan sosial. Nah, kaum Aswaja NU diharapkan dapat menyandingkan tawaran-tawaran kenikmatan dari Tuhan sekaligus dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat. Ini pernah ditunjukkan oleh para penyebar Islam di Indonesia, yaitu Wali Songo. Secara individu, para wali itu memiliki kedekatan hubungan dengan Allah. Secara sosial, Wali Songo selalu membenahi akhlak masyarakat dengan penuh bijaksana. Dan pada akhirnya, ajaran Islam bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dengan penuh keikhlasan dan kepatuhan. Alhamdulillah Nana, itulah sedikit materi tentang tasawuf untuk materi Aswaja ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan kalian bisa mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan bertasawuf. Dan pada intinya kita itu sebagai umat Islam, kita juga mengikuti ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh para ulama kita. Baiklah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi semoga dijadikan buat kita ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat, dan semoga keluarga kita semuanya dijauhkan dari segala musibah
segala bala dan segala cobaan penyakit dan sebagainya. Mari kita dengan doa asr dan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mudah-mudahan tetap aja di rumah, jangan banyak keluar rumah, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman, dan yang jelas ketika kalian keluar rumah tetap menggunakan masker. Semangat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.